Yang terhormat Kepala BKPSDM Pemerintah Kota Surakarta, yang terhormat Ibu Riana Widyaningrum, Sarjana Farmasi Apoteker selaku mentor, yang saya banggakan Saudari Zenda Fadila Putri, Sarjana Farmasi Apoteker, sebagai peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Trihartati. Di sini saya sebagai moderator seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya. Kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai kegiatan seminar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Berikut saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, oleh Saudari Zenda Fadila Putri, Sarjana Farmasi Apoteker, yang berjudul Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Obat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Unit Farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Surakarta. Yang kedua, masukan dan saran dari Ibu Riana Widyaningrum, Sarjana Farmasi Apoteker selaku mentor. Yang ketiga, penutup. Selanjutnya kita memasuki acara yang pertama, yaitu penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, oleh Saudari Zenda Fadila Putri, Sarjana Farmasi Apoteker. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada Bu Riana selaku mentor saya. Terima kasih pada teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta, dengan judul Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Obat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Unit Farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Surakarta. Untuk latar belakangnya yaitu, sebagai apoteker, orientasi PPPK sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui PPPK. Selain itu, untuk mengetahui identitas Kota Surakarta dan OPD terkait meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun panjang. Sedangkan maksudnya yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Untuk tujuannya yaitu, setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Visi misi pemerintah Kota Surakarta, untuk visinya dulu yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Next. Untuk misi kota Surakarta yaitu, pertama, mengarahkan Surakarta sehat, dua, mengarahkan Surakarta kreatif makmur, 3, mengarahkan Surakarta maju, 4, mengarahkan Surakarta kreatif unggul, 5, mengarahkan Surakarta gesit, 6, mengarahkan Surakarta sejahtera, dan 7, mengarahkan Surakarta tangguh. Visi dan misi Dinas Kesehatan Surakarta. Untuk visinya yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Sedangkan misinya, yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan.
Dan yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Profil RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Adapun visinya yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta adalah pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya, yang pertama meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan inovatif. Yang keempat, meningkatkan pelayanan bermutu dan terjangkau. Tugas dan fungsi apoteker di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, yaitu melakukan pelayanan kefarmasian sesuai dengan PMK nomor 72 tahun 2016 meliputi dua hal. Yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dan yang kedua, pelayanan farmasi klinik. Sedangkan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi ada pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, dan administrasi. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, pelayanan informasi obat, konseling, dan dispensing sediaan steril. Implementasi budaya kerja berakhlak di unit kerja. Yang pertama tentang berorientasi pelayanan, yaitu melakukan pelayanan resep dengan ramah, cepat, dan tepat, serta memenuhi kebutuhan pasien. Akuntabel, melaksanakan tugas di unit farmasi dengan jujur dan bertanggung jawab. Kompeten, meningkatkan kompetensi dan kemampuan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Harmonis, saling menghormati dan menghargai, serta saling membantu sesama rekan kerja, serta komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Loyal, bersikap dan berperilaku baik dan tidak merusak nama baik instansi. Adaptif, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru, serta sistem kerja baru yang mendukung pekerjaan. Kolaboratif, membina hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja. Selama saya menjalankan tugas saya sebagai apoteker di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta, saya mendapatkan beberapa isu, yaitu isu yang pertama, perlu peningkatan pengelolaan obat narkotika, psikotropika, dan perkursor farmasi di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Untuk kondisi saat ini, sebenarnya dalam pengelolaannya sudah sesuai standar, namun masih diperlukan monitoring dan evaluasi. Kemudian kondisi yang diharapkan yaitu dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan obat narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di unit farmasi sesuai standar yang ditentukan. Isu yang kedua, kurang optimalnya kegiatan telaah resep oleh apoteker di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Untuk kondisi saat ini yaitu dalam proses telaah resep oleh petugas farmasi masih ada unsur kegiatan yang terlewati. Kemudian kondisi yang diharapkan, proses telaah resep dilakukan dengan tepat tanpa ada proses yang terlewati. Identifikasi isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pengisian form pemantauan suhu di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Untuk kondisi saat ini sudah terdapat form pemantauan suhu tetapi pengisiannya belum optimal. Yang diharapkan yaitu form pemantauan suhu dapat diisi secara optimal. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaannya narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dan untuk psikotropika yaitu zat atau bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Untuk prekursor farmasi, yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrin, pseudoephedrin, norepinephrine, fenilpropranolamin, ergotamin, ergometrin, atau kalium permanganat. Untuk penggolongan jenis narkotika sendiri ada tiga, yaitu
Golongan 1, daya adiktif sangat tinggi, dilarang untuk pengobatan, hanya digunakan untuk penelitian. Contoh, ganja, kokain, heroin, ekstasi, sabu, semua 65 jenis. Untuk golongan 2, daya adiktif tinggi, berguna untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Contoh, morfin, petidin, dan lain-lain, semua 85 jenis. Dan untuk golongan 3, ada daya adiktifnya ringan, berguna untuk pengobatan. Contohnya yaitu kodein, semua 14 jenis. Isu yang diangkat, obat narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi apabila dapat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Dan kemudian dalam pengelolaannya saat ini sudah sesuai standar, namun masih diperlukan monitoring dan evaluasi. Sehingga gagasan yang saya ambil dalam seminar kali ini yaitu monitoring dan evaluasi pengelolaan obat narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Surakarta. Untuk hasil kerjanya seperti ini, nanti berupa lembar monitoring dan evaluasi pengelolaan. Nanti kita cek dulu dari awal pemesanan. SP-nya digunakan satu jenis narkotika, SP-nya yang untuk psikotropika dan prekursor itu juga hanya dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis. Terus SP harus terpisah dari pesanan barang lain. SP terdapat nama jabatan apoteker, kemudian SP terdapat nama, alamat, dan nomor telepon distributor narkotika. SP terdapat nama obat, bentuk sediaan, kekuatan potensi, jumlah dan bentuk angka dan huruf. SP terdapat tanda tangan, stempel, dan nomor SIPA. SP dibuat minimal 3 rangkap. Kemudian setelah pemesanan kita lakukan penerimaan. Penerimaan ada pun tahap-tahapannya yaitu obat dikirim oleh distributor, diterima oleh apoteker penanggung jawab. Kemudian dicocokkan dengan SP-nya, dilakukan pemeriksaan meliputi jenis barang, jumlah barang, kemasan, dan expired date. Jika barang sesuai pesanan, faktur pengiriman ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dan distempel. Kemudian disimpan dengan ketentuan penyimpanan obat dan dicatat di dalam kartu stok. Terus yang ketiga, setelah penerimaan ada penyimpanan. Penyimpanan itu meliputi dinding dan langit-langit terbuat dari tembok atau bahan yang kuat. Kemudian lemarinya terbuat dari bahan kuat, tidak mudah dipindahkan. Lemari diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum. Kemudian lemari mempunyai 2 pintu dengan 2 buah kunci yang berbeda. Kunci lemari dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Terdapat kartu stok untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran obat. Kemudian terdapat daftar nama pemegang kunci lemari obat. Selanjutnya, setelah itu yang terakhir yaitu pelaporan. Pelaporan tiap 1 bulan sekali melalui aplikasi Sipnap, ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dan kepala instalasi farmasi. Untuk rencana hasil kerja menengah tahun 2025 itu yang pertama melakukan sosialisasi kepada rekan kerja terkait pengelolaan obat. Yang kedua, pengecekan lemari obat secara berkala. Yang ketiga, pengecekan kunci lemari obat secara berkala. Yang keempat, mengusulkan untuk membentuk tim supaya gagasan tersebut tetap terlaksana. Dan untuk tahun 2026, melakukan pemantauan alur obat dari pemesanan sampai pelaporan secara berkala. Sebagai kesimpulannya yaitu tentang orientasi P3K kali ini, kita mengenal dan memahami nilai dan etika, mengenal dan menjalankan tugas dan fungsi PPPK di unit kerja, serta aktualisasi nilai dasar ASN berakhlak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Sinda Fadila Putri Sarjana Farmasi Apoteker. Selanjutnya kita memasuki acara yang kedua yaitu masukan dan saran dari Ibu Riana Widianingrum Sarjana Farmasi Apoteker selaku moderator. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Mbak Zinda. Selamat pagi Bu Riana. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman yang hadir pada pagi hari ini menghadiri seminar orientasi pengenalan nilai etika untuk teman-teman P3K di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Iya, saya selaku mentor memberikan tanggapan dan apresiasi yang luar biasa kepada Mbak Zinda. Aplaus dulu untuk Mbak Zinda. Ya.
Ya, kegiatan inovasi ini memang berperan penting ya, penting sekali ya, penting kepada teman-teman untuk mengenal bahwa teman-teman itu memahami tugas dan fungsi jabatan apoteker ya, khususnya untuk Mbak Zenda di RSUD Bu Fatmawati Soekarno-Hatta Surakarta. Nah di sini Mbak Zenda juga memaparkan seminar yang luar biasa ya. Mbak Zenda mau menjabarkan tentang pemahaman ya dari visi misi dari unit kerja, mulai dari Pemkot Surakarta, Dinas Kesehatan, kemudian juga dengan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno-Hatta Surakarta ya sebagai tempat unit kita bekerja. Dan juga ini tentunya Mbak Zenda memahami tentang jabatan dan fungsi dari apoteker sehingga mampu mengidentifikasi isu-isu permasalahan yang terkait ya dari pekerjaan itu, sehingga dalam hal ini untuk kegiatan orientasi ini Mbak Zenda berinovasi melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan obat narkotika, psikotropik dan prekursor ya. Tentunya untuk obat-obat ini seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa obat-obatan ini adalah obat-obatan yang diawasi aturan dengan ketat ya. Ada undang-undangnya, ada Permenkes khusus untuk mengatur obat-obatan tersebut. Bahkan di luar sana juga banyak terjadi penyalahgunaan obat-obatan tersebut sehingga berpeluang terjadinya kejahatan yang bisa dipidanakan dan lain sebagainya. Nah tentunya tugas kita sebagai pengelola ya, jadi di farmasi ini adalah untuk mengawasi atau meningkatkan pengawasan ya, meningkatkan pengawasan supaya obat-obatan tersebut ya, narkotik, psikotropik dan prekursor ini benar-benar dikelola dengan baik ya. Dalam hal ini tentunya sudah kita lakukan ya, cuma di sini Mbak Zenda melakukan upaya optimalisasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dibuat dengan daftar dan checklist yang lebih detail, jadi lebih detail yang mengacu pada aturan yang masih berlaku. Nah ini sangat bagus sekali Mbak Zenda. Jadi kedepannya tentunya Mbak Zenda ini bertugas untuk menginisiasi ya, dalam hal ini menginisiasi ya. Tentunya tugas dan monitoring evaluasi ini harus kita lakukan bersama ya, menjadi tanggung jawab dari teman-teman dan unit kita ya, unit farmasi, supaya kegiatan yang dilakukan atau format monitoring dan evaluasi ini nanti akan tetap terjaga keberlangsungannya dan keberlanjutannya ke depannya. Jadi nanti akan dituangkan, mungkin nanti di program jangka panjangnya mungkin nanti bisa dijadikan dalam bentuk aplikasi atau mungkin juga di digitalisasi dan lain sebagainya yang akan menjadi lebih baik lagi tentunya ya Mbak Zenda. Dan yang paling penting adalah dilakukan kegiatan ini adalah berjudul kegiatan monitoring dan evaluasi, tetapi ini adalah suatu program yang juga membutuhkan monitoring dan evaluasi ya. Jadi monitoring dan evaluasi program inovasi ini tentunya harus dilakukan secara keberlanjutan. Jadi ada sosialisasi kepada teman-teman, terus kemudian nanti rekapitulasi dari hasil monitoring evaluasi itu seperti apa, dan dilakukan proses rencana tindak lanjut ya dari hasil yang telah dilakukan ya dari hasil inovasi ini. Itu yang mungkin bisa saya berikan masukan dan tanggapan ya untuk kedepannya. Tetap semangat ya Mbak Zenda ya. Semoga inovasi yang diberikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Yang jelas tentunya akan meningkatkan efisiensi ya, efisiensi dan terutama juga yang paling penting adalah pengenalan core value berakhlak ya. Nanti ada proses kolaboratif di situ, kerjasama dengan teman-teman itu adalah hal yang penting ya, yang perlu kita tekankan di unit kita khususnya ya untuk unit farmasi, dan tentunya akan meningkatkan kualitas dari pelayanan di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno-Hatta Surakarta, sehingga pasien yang datang ke kita itu yakin atau percaya bahwa pelayanan yang diberikan kepada kita itu adalah yang terbaik dan terpercaya. Mungkin seperti itu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam proses mentoring dan kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan saran dari Ibu Diana Widianingrum, Sarjana Farmasi Apoteker. Selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu penutup. Demikian telah dilaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta
khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta oleh Saudari Zendra Fadila Putri, Sarjana Farmasi Apoteker. Semoga bisa bermanfaat sebagaimana mestinya. Saya Tias Trihartati selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah ucap atau perbuatan, saya minta maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.